Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Zulfanida Asma Nabila. Ya, saya akan kembali perkenalan. Saya adalah mahasiswa di Prodi S1 Kebidanan semester 2 di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Oke teman-teman, kali ini kita kembali lagi dengan praktikum mata kuliah Fisika Kesehatan. Kali ini pembahasannya adalah tentang biolistrik terkait dengan sel saraf dan jantung. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa subpembahasan. Untuk yang saraf, saya akan membahas tentang morfologi saraf, kemudian ada mekanisme depolarisasi, mekanisme repolarisasi, potensial aksi, kemudian ada perambatan potensial aksi. Kemudian saya juga akan membahas tentang mekanisme sinyal listrik dari otot dan juga mekanisme sinyal listrik dari jantung, dan juga faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saraf. Selain itu juga saya akan membahas tentang lengkung refleks saraf, yaitu tentang mekanisme penghantaran impuls pada lengkung refleks saraf. Kemudian untuk bagian jantung, saya akan membahas tentang morfologi jantung itu sendiri, kemudian konduksi jantung, dan juga ada perbedaan otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Banyak sekali ya pembahasan untuk video kali ini. Teman-teman jangan lupa simak sampai akhir video kali ini untuk lebih memahami tentang sel saraf dan jantung. Nah, simak sampai akhir ya teman-teman. Dadah. Baik teman-teman, memasuki pembahasan pertama yaitu terkait dengan saraf. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang definisi sistem saraf. Oh iya, nanti apabila saya akan menyampaikan penjelasan terkait dengan gambar, skema, atau bagian-bagian lainnya, teman-teman bisa lihat previewnya di sini ya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang definisi sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem koordinasi berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, dan pemberi tanggapan rangsangan. Definisi ini disampaikan oleh Ferryawati pada tahun 2006. Sistem atau susunan saraf merupakan salah satu bagian terkecil dari organ dalam tubuh, tetapi merupakan bagian yang paling kompleks. Susunan saraf manusia mempunyai arus informasi yang cepat dengan kecepatan pemrosesan yang tinggi dan tergantung pada aktivitas listrik atau impuls saraf. Definisi ini disampaikan oleh Bahrudin pada tahun 2013. Alur informasi pada sistem saraf dapat dipecah secara skematis menjadi 3 tahap. Suatu stimulus eksternal dan internal yang mengenai organ-organ sensorik akan menginduksi pembentukan impuls yang berjalan ke arah susunan saraf pusat atau biasa disingkat dengan SSP atau impuls afferent. Terjadi proses pengolahan yang kompleks pada SSP atau proses pengolahan informasi, dan sebagai hasil pengolahan, SSP membentuk impuls yang berjalan ke arah perifer atau impuls efferent dan mempengaruhi respon motorik terhadap stimulus. Hal ini disampaikan oleh Bahrudin pada tahun 2013. Kemudian selanjutnya yaitu ada susunan sistem saraf. Susunan sistem saraf terbagi secara anatomi yang terdiri dari saraf pusat yang terdiri atas otot dan medula spinalis, dan saraf tepi yang terdiri dari saraf kranial dan spinal. Dan secara fisiologis, yaitu terbagi menjadi saraf otonom dan saraf somatik. Untuk bagian dari susunan sistem saraf dapat dilihat di sini. Ini gambarnya ya teman-teman. Baik, itu tadi adalah bagian dari susunan sistem saraf. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan bagian tersebut. Bagian ini bisa dilihat ya teman-teman untuk bagian susunan sistem sarafnya. Oke. Yang pertama, sistem saraf terbagi secara anatomi dan secara fisiologi. Yang pertama yaitu ada secara anatomi, ada sistem saraf pusat. Susunan saraf pusat atau disingkat dengan SSP yaitu otak atau encephalon dan medula spinalis, yang merupakan pusat integrasi dan kontrol seluruh aktivitas tubuh. Bagian fungsional pada susunan saraf pusat adalah neuron akson sebagai penghubung dan transmisi elektrik antar neuron, serta dikelilingi oleh sel glia yang menunjang secara mekanik dan metabolik. Yang pertama untuk sistem saraf pusat yaitu ada otak. Otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia yang terletak di dalam rongga tengkorak. Bagian utama otak adalah otak besar atau biasa disebut dengan cerebrum.
dan otak kecil yang disebut dengan cerebellum. Dan otak tengah, hal ini disampaikan oleh Hanifuddin pada tahun 2012. Otak besar merupakan pusat pengendali kegiatan tubuh yang disadari. Otak besar ini dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Tiap belahan tersebut terbagi menjadi 4 lobus, yaitu frontal di bagian depan, kemudian parietal di bagian samping, dan oksipital di bagian belakang, serta temporal di bagian tepi. Sedangkan disenfalon adalah bagian dari otak besar yang terdiri dari talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Otak belakang atau otak kecil terbagi menjadi 2 subdivisi, yaitu metencephalon dan mielencephalon. Metencephalon berubah menjadi batang otak atau pons dan cerebellum. Sedangkan mielencephalon akan menjadi medulla oblongata. Sedangkan otak tengah atau sistem limbik terdiri dari hipokampus, hipotalamus, dan amigdala. Untuk gambar otak, bagian-bagian otak, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah gambar bagian-bagian otak ya teman-teman. Ada otak besar, otak kecil, dan anatominya. Pada otak terdapat suatu cairan yang dikenal dengan cairan cerebrospinalis. Cairan cerebrospinalis ini mengelilingi ruang subarachnoid di sekitar otak dan medulla spinalis. Cairan ini juga mengisi ventrikel otak. Cairan ini menyerupai plasma darah dan cairan interstisial dan dihasilkan oleh plexus choroid dan sekresi oleh sel-sel epidemal yang mengelilingi pembuluh darah serebral dan melapisi kanal sentral medulla spinalis. Fungsi dari cairan ini adalah sebagai bantalan untuk pemeriksaan lunak otak dan medulla spinalis. Juga sebagai bantalan untuk pemeriksaan lunak juga berperan sebagai media pertukaran nutrien dan zat buangan antara darah dan otak serta medulla spinalis. Kemudian untuk sistem saraf pusat yang kedua yaitu ada medulla spinalis itu sendiri. Medulla spinalis merupakan sumsum tulang belakang ya teman-teman. Jadi tulang belakang. Sumsum tulang belakang terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Sumsum tulang belakang terbagi menjadi 2 lapis, yaitu lapisan luar berwarna putih dan lapisan dalam berwarna kelabu. Lapisan luar mengandung serabut saraf dan lapisan dalam mengandung badan saraf. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, saraf motorik, dan saraf penghubung. Fungsinya adalah sebagai penghantar impuls dari otak dan ke otak serta sebagai pusat pengatur gerak refleks. Jadi fungsi dari sumsum tulang belakang ini yaitu sebagai penghantar impuls saraf dari otak kembali ke otak dan juga sebagai pengatur gerakan refleks. Kemudian untuk bagian-bagian di area medulla spinalis, gambarnya bisa dilihat di sini ya teman-teman. Nah, ini dia gambar bagian di area medulla spinalis. Kemudian selanjutnya ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini merupakan bagian dari susunan sistem saraf secara anatomi ya teman-teman. Oke, untuk sistem saraf tepi yaitu saraf kranial dan saraf spinalis yang merupakan garis komunikasi antara sistem saraf pusat dan tubuh. Sistem saraf tepi tersusun dari semua saraf yang membawa pesan dari dan ke sistem saraf pusat. Jadi dari sistem saraf pusat kembali lagi ke sistem saraf pusat. Berdasarkan fungsinya, sistem saraf tepi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Jadi untuk sistem saraf tepi ada sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Pembagian tersebut didasarkan dari fungsinya. Nah, yang pertama ada sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Proses pada saraf somatik dipengaruhi oleh kesadaran. Yang pertama dari sistem saraf somatik ada saraf kranial. 12 pasang saraf kranial muncul dari berbagai bagian batang otak. Beberapa dari saraf tersebut hanya tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan motorik. Kedua belah saraf tersebut
dijelaskan pada gambar ini. Nah, jadi untuk sebagian besar saraf kranial bisa dilihat di sini. Sebagian besar tersusun dari saraf sensorik dan saraf motorik ya teman-teman. Oke, lanjut yaitu ada saraf spinal. Saraf spinal ada 31 pasang saraf spinal berawal dari korda melalui radix dorsal posterior dan ventral anterior. Saraf spinal adalah saraf gabungan motorik dan sensorik, membawa informasi ke korda melalui neuron aferen dan meninggalkan melalui eferen. Saraf spinal diberi nama dan angka sesuai dengan regia kolumna vertebra tempat munculnya saraf tersebut. Untuk saraf spinal bisa dilihat di sini ya teman-teman. Ini 31 pasang saraf spinal. Oke, selanjutnya yang merupakan bagian dari sistem saraf tepi ada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom mengatur jaringan dan organ tubuh yang tidak disadari. Jaringan dan organ tubuh yang diatur oleh sistem saraf otonom adalah pembuluh darah dan jantung. Sistem ini terdiri atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Fungsi dari kedua sistem saraf ini adalah saling berbalikan, seperti pada gambar berikut ini. Ini gambarnya ya teman-teman, bisa dilihat. Oke. Sistem saraf tepi berdasarkan divisinya juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada divisi sensori atau aferen, pakai A ya, yaitu susunan saraf tepi dimulai dari reseptor pada kulit atau otot efektor ke dalam plexus radix dan seterusnya ke susun saraf pusat, jadi bersifat ascendens. Kemudian yang kedua ada divisi motorik atau eferen pakai E. Yang tadi ada divisi sensorik yaitu aferen pakai A. Nah, yang kedua ada divisi motorik yaitu eferen pakai E. Nah, divisi motorik yang menghubungkan impuls dari saraf dari sistem saraf pusat ke efektor atau muscle dan kelenjar yang bersifat descendens untuk menjawab impuls yang diterima dari reseptor di kulit dan otot dari lingkungan sekitar. Bisa dipahami ya teman-teman? Itu tadi adalah susunan sistem saraf yang terbagi menjadi dua, yaitu secara anatomi dan fisiologi. Untuk secara anatomi ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sedangkan untuk yang secara fisiologis ada sistem saraf sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Nah, untuk yang sistem saraf pusat tadi ada otak dan tulang belakang. Otak terdiri dari cerebrum otak besar dan cerebrum otak kecil. Kemudian untuk sumsum tulang belakang, kemudian untuk sistem saraf pusat lainnya ada sumsum tulang belakang. Kemudian untuk sedangkan secara fisiologis yaitu ada sistem saraf otonom dan sistem saraf sensorik. Iya ya teman-teman. Oh, salah, maaf. Sistem saraf otonom dan sistem saraf somatik maksud saya. Oke. Untuk selanjutnya ada sel-sel pada sistem saraf. Sistem saraf pada manusia terdiri dari dua komponen, yaitu sel saraf dan sel glial. Sel saraf berfungsi sebagai alat untuk menghantarkan impuls dari panca indera menuju otak yang selanjutnya oleh otak akan dikirim ke otot. Sedangkan sel glia berfungsi sebagai pemberi nutrisi pada neuron. Untuk yang pertama ada sel saraf atau disebut dengan neuron. Sel saraf atau neuron bertanggung jawab untuk proses transfer informasi pada sistem saraf. Sel saraf berfungsi untuk menghantarkan impuls. Setiap satu neuron terdiri dari 3 bagian utama, yaitu badan sel atau soma, dendrit, dan akson. Untuk gambar dari sel saraf atau neuron dan anatominya teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini adalah sel saraf atau neuron. Untuk bagian-bagiannya seperti yang saya sebutkan tadi, terdapat soma, dendrit, neuron, dan beberapa bagian lainnya. Teman-teman bisa lihat kan? Oke. Nah, untuk badan sel atau soma, ia memiliki satu atau beberapa tonjolan. Soma ini berfungsi untuk mengendalikan metabolisme keseluruhan dari neuron.
Badan sel atau soma mengandung organel yang bertanggung jawab untuk memproduksi energi dan biosintesis molekul organik seperti enzim-enzim. Pada badan sel terdapat nukleus, di mana daerah di sekeliling nukleus disebut dengan perikarion. Nah, badan sel biasanya memiliki beberapa cabang dendrit. Nah, bagian lain dari neuron ada dendrit itu sendiri. Dendrit ada serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang serta merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Khas dendrit adalah sangat bercabang dan masing-masing cabang membawa proses yang disebut dengan dendrit spinase. Kemudian untuk bagian lainnya ada akson. Akson adalah tonjolan tunggal dan panjang yang menghantarkan informasi keluar dari badan sel. Di dalam akson terdapat benang-benang halus disebut dengan neurofibril dan dibungkus oleh beberapa lapis selaput mielin yang banyak mengandung zat lemak dan berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsangan. Selaput mielin tersebut dibungkus oleh sel-sel Schwann yang akan membentuk suatu jaringan yang dapat menyediakan makanan dan membantu pembentukan neurit. Bagian neurit yang tidak dibungkus oleh lapisan mielin disebut dengan nodus Navier. Nah, pada sistem saraf pusat, neuron menerima informasi dari neuron dan primer di dendritic spinase, yang mana ditunjukkan dalam 80-90% dari total neuron area permukaan. Badan sel dihubungkan dengan sel yang lain melalui akson yang ujung satu dengan yang lain membentuk sinaps. Pada masing-masing sinaps terjadi komunikasi neuron dengan sel yang lain. Nah, untuk sel lainnya, sel-sel pada sistem saraf lainnya ada sel penyokong atau neuroglia atau biasa disebut dengan sel glia ya. Nah, sel glia merupakan sel penunjang tambahan pada sistem saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Selain itu, ia juga berfungsi mengisolasi neuron, menyediakan kerangka yang mendukung jaringan, membantu memelihara lingkungan intraseluler, dan bertindak sebagai fagosit. Jaringan pada tubuh mengandung kira-kira 1 miliar neuroglia atau sel glia, yang secara kasar dapat diperkirakan 5 kali dari jumlah neuron sendiri. Sel glia lebih kecil dari neuron dan keduanya mempertahankan kemampuan untuk membelah. Kemampuan tersebut hilang pada banyak neuron. Secara bersama-sama, neuroglia bertanggung jawab secara kasar pada setengah dari volume sistem saraf. Terdapat perbedaan organisasi yang penting antara jaringan volume sistem saraf. Terdapat perbedaan organisasi yang penting antara jaringan sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, terutama disebabkan oleh perbedaan pada macam-macam sel itu sendiri. Baik, itu tadi adalah penjelasan terkait dengan morfologi saraf. Oke, jadi bisa dipahami ya teman-teman untuk susunan sistem saraf, sel-sel yang terdapat pada sel saraf itu sendiri. Oke, untuk penjelasan terkait morfologi sistem saraf, semoga teman-teman bisa memahami ya teman-teman. Apabila ada koreksi, teman-teman bisa koreksi di kolom komentar. Nah, kemudian lanjut di pembahasan berikutnya. Baik teman-teman, untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan mekanisme depolarisasi, repolarisasi potensial aksi, dan perambatan potensial aksi. Oke, nah yang pertama yaitu ada tahap depolarisasi, di mana bila sel yang istirahat diberi rangsangan dengan level yang cukup, maka sel tersebut akan berubah ke keadaan aktif. Dalam keadaan aktif, potensial membran sel mengalami perubahan dari negatif menjadi positif di sisi dalam. Keadaan inilah yang dinamakan depolarisasi. Kejadian ini dimulai dari satu titik di permukaan membran dan akan merambat ke seluruh permukaan membran. Pada tahap ini, membran sangat permeabel, sangat reaktif terhadap ion natrium positif, sehingga kanal natrium positif tersebut terbuka sehingga natrium positif akan masuk ke dalam sehingga potensial membran meningkat sehingga terjadi overshoot jika potensial berada di atas 0. Kemudian untuk mekanisme selanjutnya yaitu ada tahap repolarisasi, di mana dalam keadaan repolarisasi potensial membran berubah dari positif di sisi dalam menuju kembali ke negatif di sisi dalam. Tahap repolarisasi diawali dari suatu titik dan merambat ke seluruh permukaan membran sel.
Bila seluruh membran sel sudah bermuatan negatif di sisi dalam, maka dikatakan sel dalam keadaan istirahat atau keadaan polarisasi kembali dan siap untuk menerima rangsangan berikutnya. Pada tahap ini, kanal natrium positif mulai tertutup, kanal ion kalium positif terbuka, dan ion kalium positif keluar sehingga membran potensial kembali ke fase istirahat. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada mekanisme perambatan potensial aksi. Nah, untuk mekanisme perambatan potensial aksi, teman-teman bisa simak video berikut ini. Kita lihat dulu diagram potensial aksi supaya bisa lebih paham. Nah, diagram ini tuh gambaran 4 tahap penghantaran impuls. Jadi begini, saya jelaskan. Untuk sumbu Y, ini nunjukin nilai potensial membran, dan sumbu X-nya nunjukin waktu per milisekon. Yang berwarna merah pertama ini, itu adalah nunjukin fase polarisasi. Ingat ya, nilai potensialnya di minus 70 milivol. Selanjutnya nunjukin depolarisasi, yaitu pas stimulus datang. Nah, nilai potensialnya itu naik sampai threshold, atau lebih dari minus 55 milivol. Nah, kalau nilai potensialnya melebihi threshold, ini bisa membentuk potensial aksi atau impuls. Setelah dilewati impuls, terjadi repolarisasi. Ingat ya sob, di tahap ini, nilai potensial membrannya itu bakalan kembali ke tahap polarisasi. Nah, kalau berikutnya, nunjukin hiperpolarisasi. Sebab, ada di bawah nilai potensial polarisasi sob. Setelah itu, akan naik lagi ke tahap polarisasi. Nah, oke, paham ya? Nah, itu tadi adalah pembahasan terkait dengan mekanisme depolarisasi, repolarisasi potensial aksi, dan perambatan potensial aksi. Nah, semoga teman-teman semuanya bisa memahaminya ya. Nah, kemudian untuk pembahasan selanjutnya, dua subpembahasan berikutnya yaitu terkait dengan mekanisme sinyal listrik dari otot dan mekanisme sinyal listrik dari jantung. Seperti apa sih proses mekanismenya? Nah, untuk lebih memahami dan mengetahui lebih lanjut, teman-teman bisa simak video berikut ini. Pada otot jantung juga adanya unsur kelistrikan. Nah, kelistrikan pada otot jantung ini berbeda ya dengan saraf ataupun dengan otot yang bergaris. Dalam sel otot jantung, ion natrium itu mudah bocor sehingga tidak memerlukan rangsangan dari luar. Beda dengan yang tadi di sistem saraf ya. Harus ada rangsangan dulu baru terjadi depolarisasi. Nah, kalau di jantung ini tidak ada rangsangan karena ini kan mudah bocor. Sehingga setelah repolarisasi komplit, ion natrium itu akan masuk lagi ke dalam sel. Nah, kondisi ini disebutnya depolarisasi spontan ya. Jadi tanpa adanya rangsangan ini langsung nih otomatis masuk ke dalam sel ya setelah repolarisasi komplit. Nah, menghasilkan gelombang depolarisasi untuk seluruh otot miokardium. Jadi di sini peran kelistrikannya ditunjukkan dengan adanya gelombang depolarisasi. Nah, potensial aksi akan menghasilkan kontraksi otot. Nah, kontraksi otot wujudnya atau bentuknya dalam bentuk denyut jantung yang terasa secara langsung ya. Jadi ini denyut jantung berarti merupakan kontraksi otot akibat adanya potensial aksi. Nah, aktivitas kelistrikan jantung ini dapat direkam dengan menggunakan elektrokardiograf. Ini alatnya, kemudian nanti akan dihasilkan datanya berupa grafik yang disebut elektrokardiogram atau kita singkat EKG. Nah, seperti ini ya, proses pengukuran aktivitas kelistrikan yang ada di dalam jantung. Nah, sinyal listrik pada jantung, nah ini kita akan bahas seperti yang tadi saya bilang bahwa puncak-puncak ini ada fungsi masing-masingnya. Untuk dari untuk kerja dari si jantung ini ya, ini tadi serambi kanan, kiri, bilik kanan, bilik kiri. Kita perhatikan untuk puncak P ini. Nah, di sini adalah gelombang yang timbul itu akibat adanya depolarisasi atrium, yaitu depolarisasi dari si serambi.
Ingat, depolarisasi itu berarti tadi perubahan ya arah atau muatan di dalam serabut, di dalam saluran itu menjadi positif, di luarnya menjadi negatif. Berikutnya untuk titik Q ini. Nah, ini defleksi negatif pertama sesudah gelombang P ya. Dan mendahului R. Nah, defleksi R. Ini kan defleksi ya. Ini R. Ini dibangkitkan oleh depolarisasi permukaan bilik ya atau ventricle. Kemudian yang R ini defleksi positif. Yang Q ini kan turun ya, negatif, yang R ini kan naik. Berarti defleksi positif pertama sesudah gelombang P. Dan ditimbulkan oleh depolarisasi utama ventricle. Terus yang S, nah ini defleksi negatif lagi sama seperti yang Q tadi. Nah ini sesudah R. Jadi memang ya ini berurutan. P ya Q itu sesudah P sebelum R ini berarti sesudah Q, lalu yang S ya sesudah R. Sesuai di grafik aja ini ya. Ini tidak boleh ditukar-tukar. Kalau simbolnya seperti ini ya keterangannya begini. Lalu di sini ada ST. Nah, ST ini adalah gelombang yang timbul oleh repolarisasi ventricle. Ya, selanjutnya nanti ini berulang lagi ya. Oke teman-teman, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi kelistrikan saraf. Nah, jadi pada suatu sistem saraf terdapat sel saraf yang sering kita kenal dengan nama neuron, di mana ia merupakan satuan kerja yang utama daripada sistem saraf yang memiliki fungsi untuk menghantarkan impuls listrik. Nah, jadi bisa kita tangkap ya dari sini kalau neuron ini yang dapat menghantarkan impuls listrik. Jadi bisa disimpulkan untuk salah satu faktor yang dapat mempengaruhi laju kelistrikan dari saraf yaitu adalah neuron ini. Entah bagaimana neuron tersebut dapat bekerja untuk menghantarkan impuls listrik. Jadi neuron ini dapat mempengaruhi laju kelistrikan dari saraf itu sendiri. Jadi begitu ya teman-teman, dapat dipahami ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Baik, memasuki pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan setelah saraf. Kan saraf pembahasan pertama. Nah, kemudian yang kedua ada pembahasan terkait dengan lengkung refleks saraf. Nah, kali ini kita akan membahas tentang skema mekanisme penghantaran impuls pada lengkung refleks saraf ya. Nah, untuk lebih memahami terkait dengan mekanisme penghantaran impuls pada lengkung refleks saraf, teman-teman bisa simak video ini sampai akhir. Simak ya. Tentang reflex arc ya, atau lengkung refleks. Jadi kalau kalian kena paku, kena benda tajam, kena tersengat api neraka ya kayak gini refleksnya guys. Oke. Jadi ini adalah mekanisme alami tubuh kita untuk biar survive gitu, menghindari segala sesuatu yang bisa membahayakan diri kita. Oke. Nah, jadi gimana atau apa yang terjadi pada tubuh kita ketika kita tersengat lebah, ketika kena paku, ya pokoknya gitu-gitu. Oke, jadi di seluruh permukaan tubuh kita itu terdapat reseptor, yang mana reseptor ini dia akan menerima rangsangan-rangsangan yang diterima oleh tubuh. Nah, misalnya aja nih, di sini contohnya adalah nyeri karena pas lagi masak mie bukan pegang di gagangnya, dia malah pegang di pancinya, sok jago ya. Nah, si Bang Jago ini dia akan ya mengalami refleks ini. Reseptor ini kan letaknya ada di ujung akson ya kan? Dia akan mengaktifkan jalur aferen nih. Oke. Nah, jalur aferen ini dia kemana? Dia akan masuk ke medula spinalis bagian posterior ya. Lebih tepatnya ya bagian ini nih. Ini disebut sebagai cornudorsalis medula spinalis. Nah, di sini dia tempat masuknya saraf-saraf sensorik. Oke.
Nah, setelah sampai cornudorsalis medulla spinalis, di sini akan terjadi apa aja nih? Oke, bisa dilihat ya di sini pada poin 3. Nah, medulla spinalis ini dia kan merupakan saraf pusat nih. Artinya dia mempunyai kuasa untuk mengendalikan tubuh kita, ya kan, sama kayak saraf pusat, otak, oke? Nah, di sini itu sebagai pusat integrasi neuron aferen. Jadi, informasi apapun yang diterima tubuh, nah diintegrasikannya di sini, digabungin, oke? Nah, neuron aferen ini dia akan merangsang 3 mekanisme nih. Yang pertama, dia akan merangsang antar neuron eksitatorik ya. Nah, antar neuron eksitatorik ini bisa dilihat ini yang A, yang warna hijau. Nah, dia akan merangsang neuron-neuron motorik ke otot bisep nih. Nah, karena dia terangsang, otomatis bisepnya itu akan flexor ya, dia langsung angkat au gitu. Nah, yang kedua di sini ada antar neuron inhibitorik. Inhibitor dia menghambat. Loh, gimana cara menghambatnya? Dia akan menghambat neuron-neuron yang menginervasi otot tricep ya. Karena dia kan bekerja secara kontra ya. Kalau bicep itu fleksi, kalau tricep itu justru ekstensi. Ya kali udah kayak gini refleksnya malah ke sana ya, nggak mungkin dong tambah panas nanti. Oke, makanya ditarik. Nah, sedangkan refleks tricepnya dia diinhibisi ya, sehingga ininya lemes, dan karena tricepnya lemes dia akan memperkuat tarikan otot bicep. Nah, kayak gitu. Jadi ada eksitatorik, ada inhibitorik. Nah, terus yang ketiga ngapain nih? Antar neuron ini dia yang merupakan penyampai informasi ke otak. Yang dua ini ya jalur darurat ya. Setelah dieksekusi oleh dua jalur ini, ya kita mesti lapor ke pusat otak supaya Bang Jago ini sadar kalau megangnya itu harusnya di gagangnya. Nah, ini kan antar neuron nih, ya kan? Berarti dia yang menghubungkan antara jalur aferen sama jalur eferen. Jadi, ya antar neuron cuma segini nih, oke? Sisanya ini jalur eferen. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada 2 jalur eferen, ada yang merangsang kontraksi, ada yang merangsang relaksasi, oke? Nah, setelah informasi ini sampai ke otak, baru deh otak bisa menganalisis, bisa menghubung-hubungkan dengan peristiwa lain. Ternyata, megang panci mie itu panas loh. Lebih panas dari lihat dia jalan sama doi gitu. Ya, misalnya gitulah, oke? Nah, terus for your information aja nih. Bisa juga nih ya, dia nyebrang dari kanan ke kiri. Ya ini berfungsi juga untuk mekanisme perlindungan kita. Nah, misal kita ketancap paku nih di kaki kanan. Nah, kaki kanannya kan dia akan refleks ke atas, sedangkan kaki kirinya dia akan diperkuat nih. Nah, cara memperkuatnya ya dia harus nyebrang gini, oke? Oke, baik teman-teman. Kali ini kita memasuki pembahasan yang ketiga terkait dengan jantung. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu tentang morfologi jantung. Saya akan menjelaskan dulu terkait dengan morfologi jantung. Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan kita. Jadi kira-kira segini tapi lebih besar. Tapi kepalan tiap orang kan beda ya. Tangan saya tergolong kecil. Jadi ya. Nah, ini yakni sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung terletak di antara paru-paru pada bagian tengah dada, pada bagian belakang, dan sedikit ke kiri tulang dada atau sternum. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat gambar jantung dan anatominya di sini. Ini dia gambar jantung. Jelas ya gambarnya, teman-teman. Oke, untuk bagian pertama ada perikardium. Di mana perikardium ini merupakan jenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung yang terdiri dari 3 lapisan yaitu epikardium, lapisan terluar, miokardium, lapisan tengah, dan endokardium, lapisan dalam. Nah, kemudian untuk bagian selanjutnya ada serambi atau atrium. Nah, untuk atrium ini ada atrium dextra dan atrium sinistra. Dextra itu artinya kanan, sinistra artinya kiri. Jadi ada atrium kanan dan atrium kiri.
Bagian serambi atau atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari atrium kanan dan atrium kiri atau atrium dextra dan atrium sinistra. Atrium kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan atrium kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Atrium memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah. Pada gambar anatomi jantung, tampak atrium berada pada sisi kanan dan kiri jantung bagian atas. Jadi sisi kanan kiri jantung bagian atas ya teman-teman. Untuk bagian lainnya yaitu ada bilik atau ventricle. Nah, ventricle juga terbagi atas ventricle dextra dan ventricle sinistra atau ventricle kanan dan ventricle kiri. Nah, ventricle kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sementara ventricle kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding dari ventricle jauh lebih tebal dan berotot dibanding dari dindingnya atrium, karena ventricle bekerja lebih keras untuk memompa darah baik dari jantung ke paru-paru maupun dari paru-paru maupun dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, pada gambar anatomi jantung, ventricle tampak berada pada sisi kanan kiri bagian bawah. Ya, jadi kalau yang yang atrium itu kanan kiri bagian atas, yang bagian atas, ruangan bagian atas jantung. Kemudian yang ventricle itu yang kanan kiri bagian bawah, ruangan bagian bawah. Bisa dilihat ya teman-teman. Oke. Kemudian bagian selanjutnya ada katup, di mana katup terbagi menjadi katup trikuspid, katup pulmonal, katup mitral, dan katup aorta. Untuk katup trikuspid berfungsi untuk mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Katup pulmonal berfungsi untuk mengatur aliran darah dan bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian untuk katup mitral berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Kemudian untuk katup aorta berfungsi untuk membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta. Aorta ini merupakan arteri yang terbesar pada tubuh. Jadi bagian atasnya ada aorta. Teman-teman bisa lihat. Nah, bisa lihat juga di tab saya. Nah, ini aorta ya teman-teman. Jadi arteri yang paling besar. Kalau untuk vena yang paling besar juga ada. Untuk arteri yang paling besar ini dinamakan arteri. Untuk vena yang paling besar ini vena cava superior. Kalau yang arteri paling besar namanya tadi ya aorta. Oke. Untuk selanjutnya, bagian selanjutnya ada apa ya? Ada di bagian jantung itu terdapat otot. Oke. Otot-otot jantung, di mana otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos. Nanti di pembahasan berikutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari otot lurik, otot polos, dan otot silinder. Oke. Otot jantung ini bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung merupakan otot terkuat karena mampu bekerja terus-menerus sepanjang waktu tanpa istirahat untuk memompa darah. Iya kan ya, betul ya. Jika otot ini berhenti bekerja, maka sistem peredaran darah akan terhenti sehingga terjadilah kematian. Jadi otot jantung ini berhenti hanya ketika manusia itu mati atau sudah tidak hidup lagi. Gitu ya teman-teman. Oke, itu tadi adalah morfologi terkait dengan jantung. Untuk gambarnya bisa dilihat di sini. Teman-teman semoga bisa dipahami ya. Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke teman-teman, untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan konduksi jantung. Nah, untuk pembahasan tentang konduksi jantung ini, untuk lebih mudahnya dipahami, teman-teman bisa simak video ini sampai akhir. Simak ya video berikut ini. Jantung memiliki sistem yang disebut sistem konduksi. Sistem konduksi ini terdiri atas nodal tisu atau jaringan nodal yang tugasnya memulai atau menginisiasi terjadinya detak jantung atau ritme jantung dan mengkoordinasikan agar kontraksi keempat chamber jantung, yaitu 2 ventricle dan 2 atrium, berjalan dengan normal. Sistem konduksi juga memiliki conduction fiber atau serat konduksi yang akan menyalurkan konduksi secara cepat ke bagian tertentu pada jantung.
Secara garis besar, sistem konduksi ini terdiri atas SA node, internodal pathways atau tract, AV node, AV bundle atau bundle of his, dan Purkinje fibers. SA node merupakan singkatan dari sinoatrial node, atau nama lainnya juga adalah node of Cates and Flack, yang diambil dari nama dua orang yang menemukan struktur SA node ini, Martin Flack dan Sir Arthur Cates. Pada perkembangan embrio, SA node ini berkembang di sekitaran minggu kelima. Mula-mula lokasinya berada di bagian kanan dari sinus venosus, yaitu yang merupakan struktur sementara yang ditemukan pada saat masih di embrio. Nah, pada saat perkembangannya, karena sinus venosus ini nantinya akan menyatu di bagian dinding kanan atrium, sehingga struktur SA node ini juga akan berada di bagian kanan dinding atrium, tepatnya di dekat struktur opening dari superior vena cava. Jadi, dalam struktur anatomi normalnya, SA node ini tepatnya berada di bagian superior posterolateral dinding atrium kanan jantung, yang berdekatan dengan bagian atas struktur sulcus terminalis di perbatasan antara superior vena cava dan atrium kanan. SA node merupakan suatu jaringan spesial pada jantung yang disebut jaringan nodal. Bentuknya kecil, flat, dan berbentuk spindle. Lebarnya sekitar 2-3 mm, panjangnya sekitar 10-20 mm, dan dengan ketebalan sekitar 1 mm. Berbeda dengan sel otot jantung yang berada di sekitarnya atau sel-sel tetangganya. SA node ini berukuran lebih kecil, memiliki lebih sedikit myofibril, dan lebih sedikit struktur intercalated disknya. Fiber dari SA node ini berhubungan langsung dengan fiber otot atrium, sehingga konduksi atau action potensial yang berasal dari SA node akan diteruskan langsung dan dengan cepat pada dinding atrium jantung. SA node inilah yang secara normal memulai dan memproduksi impuls dalam memulai kontraksi pada jantung, sehingga SA node disebut juga sebagai normal pacemaker jantung. Signal yang dikirim oleh SA node ini nantinya akan menyebar melalui otot jantung pada kedua atrium, lalu diteruskan ke seluruh struktur jantung. Untuk pembuluh darah yang menyuplainya, SA node ini disuplai oleh sinoatrial nodal artery, yang umumnya terdapat pada 60-80% populasi, yang merupakan percabangan dari coronary artery kanan. Lalu pada sekitar 20-40% populasi, itu berasal dari percabangan coronary artery kiri. Untuk sistem saraf yang menyuplainya, SA node ini distimulus oleh percabangan saraf autonomic sympathetic dari thoracic sympathetic trunk, yang fungsi utamanya untuk mempercepat kerja jantung, dan diinhibit oleh percabangan saraf autonomic parasympathetic dari vagus nerve atau cranial nerve 10 bagian kanan, yang fungsi utamanya untuk memperlambat kerja jantung. Kesimpulan pada topik kita kali ini adalah, jantung memiliki sistem konduksi yang berfungsi untuk memproduksi dan mengirim impuls listrik ke seluruh jantung. Sistem konduksi jantung ini terdiri atas jaringan nodal atau nodal tissue dan serat konduksi atau conduction fibers. Struktur yang terdapat pada sistem konduksi ini diantaranya SA node, internodal pathways atau tract, AV node, AV bundle atau bundle of His, dan Purkinje fibers. SA node merupakan jaringan nodal spesial pada jantung, berukuran kecil yang terletak di bagian superior posterolateral dinding atrium kanan jantung, dan berhubungan langsung dengan fiber otot atrium. Pembuluh darah SA node disuplai oleh sinoatrial nodal artery, dan sistem sarafnya disuplai oleh saraf simpatetik dan parasimpatetik vagus nerve. Baik, itu tadi adalah video penjelasan terkait dengan konduksi jantung. Untuk pembahasan selanjutnya, pembahasan yang terakhir dari jantung, yaitu adalah perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Untuk bagian perbedaannya, teman-teman bisa lihat tabel berikut ini ya. Ini adalah tabel perbedaan otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Nah, untuk perbedaan yang pertama yaitu ada letaknya ya. Untuk letaknya teman-teman nggak bisa lihat di gambar ini, jadi saya akan menjelaskan dari letaknya. Yang pertama ada otot polos. Otot polos ini terletak di lambung, uterus, kantong urin,
pembuluh darah, dan juga rahim. Nah, ini cenderung di sistem pencernaan, urinaria, dan juga organ reproduksi ya, rahim. Perempuan jadi. Nah, kemudian untuk otot lurik, letaknya terletak pada rangka manusia, jadi melekat pada rangka. Kalau otot jantung terletaknya di dinding jantung, seperti yang saya jelaskan pada morfologi jantung tadi, di mana otot jantung ini dia otot yang paling bekerja keras. Dia hanya istirahat ketika manusia sudah meninggal. Kemudian untuk bentuk serabutnya, otot polos serabutnya tidak beraturan. Untuk otot lurik beraturan, otot jantung beraturan. Jadi yang berbeda cuma otot polos saja. Bentuk serabut otot polos tidak beraturan. Oke, selanjutnya untuk jumlah intinya. Jumlah inti pada otot polos hanya 1. Kemudian pada otot lurik ada banyak, dan otot jantung juga ada 1. Jadi untuk bagian jumlah inti ini yang paling beda ada di otot lurik. Jumlah intinya banyak sendiri, yang lainnya 1-1. Kemudian ada untuk letak inti. Letak intinya untuk otot polos dan otot jantung berada di tengah, sedangkan otot lurik berada di tepi. Kalau otot lurik tadi kan banyak. Nah, letaknya di tepi-tepi. Jadi menyebar di tepi-tepi. Kemudian untuk otot polos dan otot jantung 1 di tengah. Kemudian untuk kecepatan respon pada otot polos kecepatan responnya lambat, kemudian pada otot lurik kecepatan responnya cepat, sedangkan pada otot jantung kecepatan responnya sedang. Jadi kalau yang ini beda semua ya, nggak ada yang sama. Kemudian untuk cara kerjanya, otot polos dan otot jantung bekerja secara tidak sadar, sedangkan otot lurik bekerja secara sadar. Nah, contohnya otot jantung tadi, kan dia selalu bekerja gitu ya. Walaupun manusia itu sedang tidak sadar atau mungkin pingsan gitu, pingsan, tapi otot jantung itu tetap bekerja selagi manusia itu hidup. Jadi dia dapat bekerja dalam keadaan tidak sadar. Beda kalau otot lurik, dia bekerja pada keadaan sadar. Dimana ya kalau manusia itu memerintahkan untuk bekerja, dia baru bekerja. Nah, kemudian selanjutnya ada kemampuan kontraksi. Untuk otot polos, dia mampu kontraksi lama. Kalau otot lurik hanya sebentar, sedangkan otot jantung sedang. Oke. Untuk warnanya sesuai dengan namanya, otot polos warnanya motif ini, kayak motif gitu, polos. Kemudian untuk otot lurik seperti namanya juga, lurik-lurik, belang-belang. Kemudian otot jantung sama dengan otot lurik, dia juga lurik-lurik. Oke. Begitu ya teman-teman untuk gambar dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Teman-teman juga bisa lihat di sini. Oke teman-teman, itu tadi adalah video pembahasan terkait 3 pembahasan, yaitu ada saraf, lengkung refleks saraf, dan juga jantung. Tapi di dalamnya masih ada sub-sub pembahasan yang seperti teman-teman lihat tadi. Semoga video pembahasan tadi bisa teman-teman pahami dan teman-teman bisa ambil sebagai pembelajaran. Tetapi apabila ada yang salah, saya mohon maaf dan mohon koreksinya ya teman-teman. Seperti biasa, teman-teman bisa koreksi di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tugas-tugas selanjutnya teman-teman. Dadah.